Wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak jodoh. Maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia, orang Jawa tinggal separo, orang Cina dan Belanda tinggal sejodoh. Maksudnya bukan orang Jawa itu mati semua tinggal separuh, bukan. Sadarlah, buka mata hati kita. Kita orang Jawa, kita orang Indonesia. Mengapa harus separuh Arab, separuh Jawa? Tidak jujur dengan Jawanya. Kalau berdoa, kalau enggak berdoa dengan bahasa Arab katanya enggak ampuh, padahal tidak tahu artinya. Dan itu mulai usia dini orang-orang Indonesia sudah dimasuki tradisi-tradisi Arab. Mau tidur doanya begini, mau makan doanya begini, padahal mereka tidak tahu artinya. Hilang Jawanya, tidak bangga dengan Jawanya, bangga dengan Arabnya yang tidak tahu artinya. Munafik. Dan orang-orang yang fanatik dengan sok Arabnya mudah sekali mencela orang yang menempati Jawanya. Hanya sedikit kepandaian dalam Arab saja sudah percaya diri, tidak percaya Allah. Semakin besar pengakuannya, saya tukang berdoa. Tolong berdoalah di depan saya. Saya mau tanya artinya. Gombal bisa menjawab. Saya sering sekali mendengar doa-doa yang ngawur, sok Arab, nggak cocok sama hajatnya, nggak cocok sama nahwu sorobnya. Kalau misalnya yang sering terjadi, kirim ahli kubur menyebutkan roh orang satu-satu, tidak ila ruhi tapi ila arwahi. Goblok dengan bahasa Arabnya, tapi sok Arab. Kalau orang satu itu ya ila ruhi, mufrad satu. Masa orang satu ila arwahi? Arwahi itu jamak taksir. Masa manusia satu nyawanya 3? Jujurlah pada Jawanya. Ya Allah, saya kirim doa pada si A, pada si B. Mengerti pas dengan yang dimaksud hati kita. Kejujuran bahasa itu pada hati kita, bukan otak kita. Hati ini loh yang untuk menyembah Allah, bukan otak. Dulu pernah saya sampaikan, doa manten memakai doa mayit. Kocok apa enggak itu? Mbak No, untuk kita yang orang awam, kalau berdoa itu seharusnya yang benar itu yang bagaimana, Mbak? Seperti apa harus mengucapkan lafal-lafal Arab apa gimana, Mbak? Menurut panjenengan? Kalau menurut saya, namanya doa itu meminta. Misalnya emas waktu kecil meminta uang pada orang tua, masa harus mengarang bahasa Arab? Paling ya, Pak njaluk duit. Bahasa mulai kecil itu loh buat untuk berdoa ke Allah. Yang menciptakan doa, yang menciptakan bahasa itu Allah. Bahasa kemurnian yang dimengerti oleh hati itulah, buatlah memohon ke Allah. Ya Allah, mohon iman ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah anak istriku dan semua anak-anakku ya Allah. Jujur dalam hati. Doanya Arab, Allah mau beli wayah. Kalau saya tanya balik itu kalimat apa, bisa jawab enggak? Rabbana itu artinya apa? Bisa jawab apa enggak? Tolong bawa ke hadapan saya yang tukang-tukang doa
apalagi kelas kampung. Jujurlah, jangan munafik dengan bahasanya. Banggalah dengan Jawanya. Saatnya orang Jawa bangkit. Jangan setugel. Setugel Jawa, setugel Arab. Dan selalu senangnya mencela orang Jawa. Sudah terlalu banyak korban nyawa di tanah air kita. Hanya karena agama. Hanya karena tuntutan agama. Kita jangan mudah diadu oleh tuntutan agama. Kalau Anda tahu, di antara kitab yang dikarang oleh orang yang diidolakan seluruh Indonesia, itu ada keterangan begini. Orang yang tidak sholat 5 waktu halal dialirkan darahnya. Apa enggak hancur Indonesia kalau itu dituruti? Itu budaya Arab, enggak ada dalam Al-Quran. Dan ada lagi keterangan, termasuk 7 hewan yang tidak boleh dimuliakan adalah orang yang tidak sholat 5 waktu. Jadi orang yang tidak sholat 5 waktu disamakan dengan anjing. Kamulah yang anjing. Dan ada lagi keterangan yang lebih ekstrim lagi. Orang yang di waktu tidur di waktu subuh tidak mau dibangunkan itu halal disembelih. Cocok nggak dengan tradisi kita? Padahal di dalam Al-Quran nggak ada. Kita itu orang berketuhanan. Orang Jawa itu sudah berketuhanan. Jangan mau dicampuri tradisi-tradisi Arab yang ekstrim. Biar orang Arab sana aja yang tawur, royoan pinter. Kita itu orang Jawa harus bersatu. Waktunya bangkit. Mengakui Jawanya, jujur dengan Jawanya. Jangan setugel-setugel. Demi Allah. Demi Allah. Kalau Anda tetap mengikuti tuntutan sampai mati pun nggak tahu cara menyembah Allah. Nggak ada habisnya tuntutan agama itu, nggak ada habisnya. Kembali ke Quran. Kembali ke kelakuan Rasulullah. Apa? Tuntunan. Al-Quran itu tuntunan cara kita menyembah Allah. Percaya ke Allah dan mempercayakan hidupnya ke Allah. Konsisten dengan syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Janji setia ke Allah itu, syahadat itu janji setia kita ke Allah. Jangan hanya percaya kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah, tapi tidak mempercayakan hidupnya pada Allah. Di saat sholat 5 waktu yang diingat 1 waktunya. Ini waktu duhur, usolli fardhu dhuhri. Allah itu lo nggak pikun. Sudah tahu kalau siang hari itu duhur. Yang diingat waktu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram baca ini. Nggak pernah menghadap Allah. Setiap hari sadar nggak Anda yang fanatik hanya menghadap bacaan. Dan yang menulis bacaan tidak pernah menghadap Allah. Makanya oleh Allah disediakan neraka wel. Wailul lil musallin. Neraka wel untuk yang orang ahli sholat 5 waktu. Alladzina an sholatim, karena sholatnya lalai. Lalai dengan lupa beda. Kalau lalai itu ingkar hatinya. Katanya sholat menghadap Allah, tapi menghadap waktu dan menghadap bacaan. Tanya hati Anda, selama ini sholat membaca, yang diingat itu bacaan dan gerakan apa Allah? Tanya, jujurlah. Mau wudhu, yang diingat siapa? Yang menulis aturan wudhu. Nawaitul wudu'a, kalau membasuh muka tidak bersamaan dengan hatinya, enggak sah. Mana aturan dalam Al-Qur'annya?
Makanya dari dulu ya nawaitul wudu A, nggak bisa nawaitul wudu B. Nggak pernah naik kelas, TK terus saja, PAUD. Kapan balik imanmu? Sok Arab. Kalau sudah membasuh muka, ingat lagi air yang di tangan ini gak ada 2 kola. Kalau ketetesan dari atas mustakmal, ayo wudunya, ayo. Seperti orang akrobat. Sadar enggak itu? Sholat, kalau sholat takbiratul ihram tidak bersama dengan niatnya, enggak sah akhirnya. Ya seperti orang senam, Allah terus aja. Karena yang diingat bukan Allahnya, tapi kalimat-kalimat bacaannya. Mari sadarlah, kita itu menghadap Allah, konsisten dengan syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah itu loh. Janji setiamu itu ke Allah, jangan munafik. Katanya percaya Allah itu Tuhan, tapi tidak mempercayakan hidup.